Bab 2326. Tempat aneh. Dalam beberapa jam ini, dia belajar 3 pola dewa, 2 jenis api suci dan 1 jenis guntur. Erikin menyimpulkan bahwa jika mencocokkan penggambaran pola dewa dengan formasi, kekuatan formasi ini setidaknya dapat meningkat sebanyak 30%. Hanya 1 hari sudah bisa meningkatkan kekuatan sebanyak 30%. Bagaimana jika bisa semuanya? Dia tiba-tiba memikirkan adegan mengejutkan ketika dia diserang oleh pria tua itu. Tangannya membuat pola dewa yang memenuhi langit. Serangan seperti ini, mungkin fase penilaian mengalami 2 kegagalan juga tidak bisa menghentikannya. Suasana hati Erikin sedikit rumit. Awalnya dia ingin menemukan cara untuk segera keluar, tetapi sekarang, keluar memang harus, tetapi sebelum itu, dia harus membaca semua pola dewa ini. Bahkan jika dia belum bisa, dia harus mengingatnya. Kalau tidak sangat rugi. Dan setelah belajar 3 jenis pola dewa berturut-turut, Erikin berdiri dan berencana untuk meregangkan otot sebelum lanjut untuk memahami. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Mata merah memancar masuk dari kegelapan lagi. Tetapi kali ini sudah tidak seram. Karena setelah kerohanian pulih, Erikin dapat dengan mudah melihat langit malam di luar. Hewan-hewan dengan mata merah ini sebenarnya hanya berbagai jenis hewan kecil di pedesaan ini. Mengenai mengapa matanya memiliki warna seperti itu, Qin Xiao dan Alena Zeng juga tidak tahu. Mereka hanya mengatakan memang selalu seperti itu. Erikin berpikir bahwa itu mungkin kelainan yang disebabkan tinggal di tempat pola dewa untuk waktu yang lama. Tidak heran Alena Zeng sebelumnya mengatakan bahwa sebenarnya hewan-hewan kecil ini sebenarnya sangat lucu. Dia tidak berbohong padanya, hewan-hewan kecil ini tidak mengancam nyawanya sama sekali, bahkan jika dia adalah seorang manusia biasa, hanya saja sayangnya dia salah waktu itu. Setelah beberapa saat, hujan deras perlahan-lahan berhenti dan cuaca tiba-tiba menjadi dingin. Setengah hujan, setengah salju. Seperti biasa. Ini benar-benar tempat yang aneh. Erikin menghela napas, dia belum pernah mendengar bahwa ada tempat yang bisa mengalami 2 musim dalam 1 hari. Tetapi Qin Xiao dan Alena Zeng juga dipukul hingga pingsan dan dibawa pergi, jadi mereka tidak tahu di mana tempat ini berada. Setelah beristirahat sejenak dan memulihkan kerohanian, Erikin lanjut fokus dalam pola dewa. Keesokan paginya, ketika Erikin keluar untuk bersantai, Nicholas Peng yang berantakan dan penuh janggut muncul di depan Erikin dengan kacau seperti pembelot. Kemarin, sejak Nicholas Peng pergi, Erikin tidak melihatnya lagi. Dia beberapa kali kembali ke rumah jerami, tetapi tidak pernah melihat Nicholas Peng kembali. Namun setelah mengetahui keanehan tempat ini, Erikin juga tidak memedulikannya. Lagi pula bagaimanapun orang ini berusaha, dia juga tidak bisa melarikan diri, jadi biarkan dia buang-buang tenaga saja. Erikin, apa kamu tahu? Tadi malam aku menggali lubang semalaman hingga ratusan mil, coba tebak bagaimana akhirnya? Kata Nicholas Peng dengan suara serak. Bagaimana? Erikin menatap Nicholas Peng yang matanya merah, dia tiba-tiba merasa orang ini sangat kasihan. Dia sendiri merasakan keanehan, dan setelah mendapatkan penjelasan dari Qin Xiao dan Alena Zeng, dia sementara menyerah untuk mencari jalan keluar. Tetapi orang ini, dia tidak mengerti formasi, apalagi pola dewa, dia seperti terus buang-buang tenaga sampai sekarang. Akhirnya ketika sampai di tingkat tertentu, aku tetap di tempat. Tidak peduli berapa lama aku menggali, aku selalu kembali ke tempat yang sama, terbang tidak pernah sampai ujung, dan menggali tidak pernah sampai akhir. Tempat ini terlalu aneh, kita terjebak di sini. Kata Nicholas Peng dengan menggertakkan giginya. Awalnya dia mengira dirinya sudah bebas, tetapi akhirnya hanya mengganti ke penjara yang lebih besar.
Meskipun kultivasinya sudah pulih dan mendapatkan kembali tas penyimpanan, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, semua token transmisi suara tidak berfungsi. Sambil berbicara, Nicholas Peng terbang dengan kesal. Seekor bebek liar sial yang mendekat menjerit, seketika ditendang olehnya dan terbang ke rumput. Eric Kin, aku sedikit buntu, bagaimana menurutmu? Tanya Nicholas Peng. Aku berencana untuk mempelajari semua pola dewa di sini, kata Eric Kin. Kamu benar-benar mempercayai perkataan dua orang itu? Tanya Nicholas Peng sambil melotot. Menurutku dua orang itu pasti berbohong. Sekarang kultivasimu dan aku sudah pulih, bagaimana jika menangkap mereka berdua sesuai rencana kita sebelumnya, lalu bertanya secara paksa cara keluar dari sini? Eric Kin menggeleng. Sepertinya Nicholas Peng juga mengetahui apa yang dikatakan oleh Qin Xiao dan Alena Zheng, tetapi dia tidak percaya. Namun setelah berbicara dengan Qin Xiao dan Alena Zheng kemarin, Eric Kin lumayan mempercayainya. Bukannya dia mudah mempercayai orang lain, tetapi dia memang mengerti tentang pola dewa, dan dengan bantuan mata dewa, dia bisa tahu apakah mereka berdua berbohong. Melihat Eric Kin menolak, Nicholas Peng tiba-tiba menjadi sedikit panik. Bahkan jika itu benar, mereka berdua sudah tinggal di sini selama 70 tahun dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Apakah kita benar-benar harus menunggu selama 100 tahun? Teman seiman Qin, kamu adalah ketua partai Jihuo dan pewaris Kaisar Qin. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam 100 tahun, apakah kamu tidak khawatir? Jika menangkap mereka, kita bisa mengancam guru mereka. Aku sarankan kamu tenang dulu dan jangan melakukan trik apapun, kalau tidak kamu mungkin akan menderita nanti. Eric Kin menepuk bahu Nicholas Peng dan kembali ke kamar. Sebelumnya mereka berdua menggunakan formasi untuk menjebak Qin Xiao dan Alena Zheng, mereka pada akhirnya juga tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun mereka berdua tidak memahami situasi pada saat itu, jadi semuanya bisa dimaafkan. Tetapi sekarang masalahnya sudah jelas, jika kamu terus memprovokasi, dua orang itu mungkin juga tidak akan sungkan. Benar-benar berpikir bahwa Qin Xiao dan Alena Zheng tidak memiliki temperamen. Mereka adalah pangeran dinasti Xiao dan murid jenius dari Sekte Agung, hanya saja semuanya terjebak di sini, dan mereka mentolerir karena memiliki perasaan senasib. Aku tidak percaya aku tidak bisa melakukan hal ini tanpamu. Nicholas Peng menggerakkan matanya, kemudian tidak mengatakan apa-apa dan menghilang di tempat. Dalam 10 hari berikutnya, Eric Kin bolak-balik di antara kamar-kamar tempat pola dewa disimpan. Menghadapi lebih dari 1000 jenis sastra jimat, Eric Kin hanya mempelajari beberapa, dan sebagian besar lainnya dia menghafalnya secara paksa di otaknya. Setiap 3 hari di siang hari, Eric Kin masih bertemu dengan Qin Xiao dan Alena Zheng sesuai janji, bertukar informasi satu sama lain dan berbicara tentang pendapatan masing-masing. Dan melalui beberapa percakapan, Eric Kin juga memahami perbedaan pola dewa antara dirinya dan Qin Xiao dan Alena Zheng. Qin Xiao dan Alena Zheng karena tidak menggambar pola dewa dalam 7 hari, jadi apa yang mereka latih di tahap selanjutnya hanya pola dewa kelahiran tunggal. Misalnya Qin Xiao adalah pola nasib guntur. Dengan pola nasib ini, ketika dia berlatih pola dewa yang berhubungan dengan guntur, dia tidak hanya bisa memahami dengan sangat cepat, tetapi juga tidak dibatasi oleh jumlah pola dewa. Misalnya master formasi di dunia luar, dalam beberapa kesempatan dan kebetulan, juga menguasai beberapa pola dewa. Tetapi mereka tidak memadatkan pola dewa kelahiran, jadi pola-pola ini terpatri di hati kebenaran Taoisme. Hati kebenaran Taoisme terbatas ukurannya, jadi pada akhirnya master formasi seperti ini biasanya hanya dapat menampung paling banyak puluhan pola dewa. Sedangkan seperti garis keturunan formasi iblis,
karena pola dewa kelahiran, pada prinsipnya sama dengan pola dewa sumber energi yang dapat memiliki tanpa batas. Mengenai Erikin, karena pola nasib yang sempurna, jadi bahkan jika tidak ada batasan sumber energi, pola dewa apapun dapat diserap dan disempurnakan. Jadi, aku dan adik seperguruan iri padamu. Aku mendengar bahwa leluhur garis keturunan formasi iblis mengajar 9 murid dan tidak semuanya memiliki pola nasib sempurna, kata Qino Xiao. Kakak seperguruan, bisakah pola dewa yang kalian kuasai sekarang langsung dilepaskan dan digunakan seperti pria tua itu? Tanya Erikin. Bersambung. Bab 2327. Mencari resonansi pola dewa. Formasi semua digambarkan dalam ruang-ruang tertentu dan terjalin menjadi metode yang kuat. Tetapi ketika pria tua menyerang malam itu, ketika dia mengangkat tangannya, pola formasi yang tak terhitung jumlahnya mendesing, seperti ilmu sihir. Aku juga bisa sedikit, tetapi hanya pola dewa yang luar biasa yang dapat mencapai level itu. Menurutku metode pola dewa seperti itu adalah menggambar formasi kecil secara instan. Kamu mengeluarkan pola dewa, maka menjadi seperti menggambar sebuah formasi. Jika tidak mahir dalam pola dewa, tidak bisa melakukannya. Erikin mengangguk. Mereka bertiga berbicara selama 1 jam, dan ketika mereka akan bubar. Oh iya, kakak seperguruan, kenapa aku tidak pernah melihat pelayan kalian? Erikin tiba-tiba bertanya. Pelayan? Oh, maksudmu itu? Aku juga tidak tahu kenapa Master Guru menangkap Nicholas Peng, jadi saat itu aku asal membuat alasan, kata Alena Zeng sambil tersenyum. Kita hanya memerlukan master formasi, orang ini bahkan tidak mahir dalam formasi, untuk apa menjadikannya pelayan? Erikin tiba-tiba sedikit tak bisa berkata-kata. Dia masih bertanya-tanya apa maksud dari pelayan. Kebenarannya ternyata begini. Tetapi pria tua itu tidak akan sembarangan menangkap kultivator. Apa tujuannya menangkap Nicholas Peng? Jika dikatakan kebetulan juga tidak tepat. Pola dewa yang ditinggalkan pria tua di tubuhnya tidak kurang dari 10 hari, dan dia juga tidak pernah menyadari bahwa dia memiliki banyak kesempatan untuk sendirian beberapa hari ini. Jika takut informasinya bocor, dia dapat memanfaatkan waktu itu untuk bergerak. Erikin menggeleng, intinya dia masih belum mengerti untuk saat ini, dan pria tua itu juga belum kembali, akan lebih baik untuk bertanya secara langsung. Tetapi, Nicholas Peng ini ingin pergi, kalian berdua bisa memperhatikannya nanti dan berhati-hati. Erikin tetap mengingatkan. Dia sudah menasihati Nicholas Peng untuk tidak menggerakkan pikirannya, tetapi dengan pikiran orang itu, dia mungkin tidak akan mendengarkan. Dan orang itu misterius akhir-akhir ini, tidak tahu sedang merencanakan apa. Adik seperguruan jangan khawatirkan hal ini. Qino Xiao dan Alena Zeng tersenyum. Selama ribuan tahun, kita selalu menangkap orang dengan cara itu. Kultivator yang tidak tahan dan ingin melarikan diri sangat banyak. Jangankan menyerang kakak seperguruan yang datang lebih dulu, kultivator yang menyerang master guru juga ada. Jadi para pendahulu sudah merangkum berbagai metode dan menyusunnya menjadi sebuah buku. Bocah itu tidak akan bisa menyentuh kami. Ada yang seperti itu juga. Erikin menggeleng. Tiba-tiba dia sedikit mengkhawatirkan masa depan Nicholas Peng. Harap orang itu tidak mati. Sebulan kemudian, Erikin meletakkan slip giok di tangannya dan menghela napas. Dalam waktu 30 hari, dia sudah mengukir semua pola dewa di tempat ini di laut kesadaran dengan menghafal secara paksa. Dengan kata lain, bahkan jika dia pergi di detik berikutnya, dia sudah tahu persis bagaimana menggambar semua pola dewa itu. Setelah mengingat pola dewa, sudah saatnya untuk menemukan cara untuk pergi dari sini. Terlintas cahaya di mata Erikin. Tentu saja dia tidak berencana untuk tinggal di sini selama 100 tahun. Meskipun Reiki di sini kuat dan bisa fokus untuk berlatih pola dewa.
Tetapi masih ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Sekarang setelah pola dewa selesai, perhatiannya secara alami harus ditempatkan dalam hal lain. Selain itu setelah sekian lama, tidak tahu apakah Finola, Yezun dan yang lainnya sudah sampai di Gunung Sihir, tetapi jika menghitungnya, seharusnya segera tiba jika tidak ada masalah. Memikirkan ini, Erikin juga sedikit bersyukur. Untungnya sebelumnya dia memberitahu Finola Su mereka, dan bahkan Febrina Tang bahwa dia akan pergi sendiri diam-diam. Mungkin sekarang mereka hanya berpikir dia telah pergi sesuai rencana. Kunci untuk memecahkan formasi, Erikin sudah memiliki beberapa ide. Mata Dewa. Kata-kata Iblis Fu yang sebelumnya menyadarkannya. Mata Dewa bisa melihat pola formasi, tetapi tidak bisa melihat pola dewa. Jika formasi yang ditempatkan di tempat ini dilakukan oleh anggota garis keturunan formasi iblis, maka secara alami akan ada banyak pola dewa di sekitar. Selama memahami ini, dia baru bisa menemukan cara untuk pergi. Teman seiman Zeng, ketika kalian berbicara di siang hari ini, bisakah kamu mengajakku? Aku juga ingin keluar. Biarkan aku belajar pola dewa, siapa tahu aku bisa membantu. Begitu keluar dari ruangan, Erikin melihat Nicholas Peng tersenyum dan mengejar Alena Zeng untuk memohon. Orang ini sudah berubah pikiran. Atau sedang diam-diam merencanakan sesuatu. Erikin mengangkat alisnya dan tidak menghentikannya. Selama Nicholas Peng tidak menunjukkan niat jahat, biarkan saja. Mereka bertiga bisa berlatih pola dewa di sini, hanya Nicholas Peng yang tidak bisa melakukan apa-apa, kasihan juga jika dipikir-pikir. Terbang perlahan, Erikin datang ke gunung pendek di kejauhan. Setelah meneliti beberapa kali, gunung pendek ini seharusnya adalah tepi formasi. Karena dia mengingat bahwa setiap kali dia terbang melewati gunung rendah ini sebelumnya, pemandangan di sekitar akan kembali, dan akhirnya membuat dia kembali ke atas rumah itu. Jika benar-benar ada formasi pola dewa di sini, maka pasti digambarkan di sepanjang tepinya. Aku pasti dapat melihat petunjuk di sini. Erikin menggerakkan pikirannya, membuka mata dewa dan mulai mengamati setiap sudut dengan cermat. Sampai di siang hari, benar saja Nicholas Peng muncul di pavilion. Dan dia tampak sangat bersemangat, seperti benar-benar berencana untuk menunggu semua orang menemukan jalan keluar dan membawanya pergi. Melihat Nicholas Peng tidak berulah, Erikin juga malas untuk mengurusnya. Sebaliknya Qino Xiao dan Alena Zeng sangat senang, bertambah satu orang, secara alami kekuatannya juga bertambah. Jika tidak bisa melihatnya dengan mata dewa, bagaimana dengan pola dewa kelahiran? Di sore hari, Erikin datang ke gunung rendah lagi, dengan menggerakkan pikiran, pola dewa kelahiran muncul di telapak tangannya. Setelah dia memadatkannya, itu berubah menjadi keberadaan seperti benih, dan mengelilingi di sekitar hati kebenaran Taoisme. Sebuah benih kecil mengelilingi benih besar, hati kebenaran Taoisme, terlihat seperti satelit yang mengorbit planet. Namun, seiring dengan meningkatnya kultivasi kultivator, hati kebenaran Taoisme akan berubah dan tumbuh. Apakah ini juga berlaku untuk pola dewa kelahiran? Dengan pikiran, Erikin mengeluarkannya dari laut kesadaran, kemudian mengendalikannya, melayang di tanah, terbang perlahan dari posisi yang sangat rendah. Akan ada hubungan tertentu di antara pola dewa. Misalnya ketika pilar di rumah jerami dikurangi satu persatu, pola dewa yang tersisa akan melemah dan redup karena kurangnya resonansi. Dan kualitas pola dewa kelahirannya sempurna, jadi dapat menampung segala jenis pola dewa. Apakah itu juga berarti bahwa itu dapat beresonansi dengan semua jenis pola dewa? Erikin mempertahankan kesabarannya, dengan hati-hati membiarkan pola nasib melintasi setiap inci tanah, bahkan jika pola nasib tidak bereaksi, dia juga tidak memiliki perubahan suasana hati. Tiba-tiba, mata Erikin berbinar,
ketika pola nasib terbang melewati suatu tanah datar, tiba-tiba bergetar dengan pelan beberapa kali seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayap. Di bawah ini ada pola dewa. Setelah mengingat lokasi ini, Erikin mengeluarkan pedang Kintong dan membuat lubang besar di gunung rendah sedikit demi sedikit. Kemudian mengendalikan pola nasib untuk terbang ke bawah, tetapi kekuatan yang dirasakan oleh pola nasib berkurang. Bukan di bawah gunung, tetapi di udara. Apakah menggunakan udara sebagai pangkalan untuk menggambar pola dewa? Hati Erikin tergerak. Dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan reiki dalam jumlah besar dan menyapu area ini. Namun energi melewati tanpa menunjukkan jejak apapun. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika malam tiba, Erikin menemukan 3 titik getar dengan pola dewa yang sama lagi, tetapi tidak bisa melihat pola dewa juga. Bersambung.